Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdal hamidin hamdal syakirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa amir nahdatal watani diniyatal islamiyah ala madhhabi ahli sunnati wal jama'ati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Minal aidin al faizin al maqbulin. Minal aidin al faizin al maqbulin. Minal aidin al faizin al maqbulin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tiang pelungguh dan kita semua yang hadir di tempat ini, di madrasah kita ini, maupun yang tidak sempat hadir walaupun sudah berniat hadir, yang ada di rumah, yang ada di tempat kerja, di sawah, seluruh nahdiyin nahdiyat umat Islam, kaum muslimin dan muslimat, Allah Ta'ala jadikan kita semua minal aidin, yaitu orang-orang yang kembali kepada kesucian fitrah kita. Kesucian fitrah kita sebagai hamba Allah yang hanya mengesahkan Allah, yang hanya beribadah kepada Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita berdoa mudah-mudahan wal faizin, kita semua juga termasuk hamba-hamba Allah yang berhasil, dibantu oleh Allah, dibantu dan ditolong oleh Allah Ta'ala untuk melewati segala macam ujian dan cobaan, baik di dalam kehidupan dunia maupun di padang mahsyar nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala wal maqbulin juga menjadikan tiang pelungguh kita semua tanpa kecuali, termasuk orang-orang yang al-maqbulin, yaitu yang diterima semua amal-amal ibadah yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun amal-amal yang tidak baik, mudah-mudahan Allah ampuni, mudah-mudahan Allah tutup di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Yang tiang hormati dan tiang muliakan seluruh para tuan guru, para alim ulama, Amirul Ma'had wa masyayikhul ma'ad al-hadirin. Demikian pula sekretaris eksekutif pengurus besar NWDI Profesor Dr. Tuan Guru Haji Abdul Fattah, para tamu undangan baik dari jajaran pemerintah Kabupaten Lombok Timur maupun dari jajaran Dewan Perwakilan Rakyat daerah baik provinsi maupun kabupaten. Ada Tuan Guru Dr. Haji Solah Husnud Duat, beliau anggota DPRD provinsi. Ada Bapak Haji Sumendah, ya. Bapak Haji Suminggah, ya. Beliau adalah anggota DPRD kabupaten. Alhamdulillah. Bapak Haji Lalu Zainul Hamdi, nah, beliau anggota DPRD juga. Kabupaten? Oh alhamdulillah. Provinsi? Oh provinsi, alhamdulillah. Jadi ada 3 anggota DPRD, insyaallah jari ya selaput ini. Ya. Jari ya selaput insyaallah. Apalagi tadi saya dengar dari Bapak Haji Suminggah bahwa alhamdulillah ada bantuan yang sudah masuk dari para anggota DPRD kita di sini. Walaupun tadi Tuan Guru Solah ngeremon ya sekedi. Kan dia disebut arantah, katanya begitu. La ilaha illallah. Dia enggak tahu Pak Haji Suminggah itu ingin supaya pahalanya itu sempurna. Dia narak nanau ya. Lagu yang dia mele tetap tahu.
Nah, adik nata tahu ya, wah bantu ente tanah. Adik ini dengan remon Malik. Jadi tuan guru sekolah ini ikut bantu di sini. Ya, jadi tersebut arana lagu berkurang pahalanya tuh di atas. Nah, yang saya hormati juga para pengurus organisasi yang ada di bawah. Nih sama saja kita di bawah di atas Pak ya, sama saja. Ada para kader-kader, para asati, para ustazat, jazakumullah khairan katsiran ala hudurikum. Kemudian al-waqifah Ibu Hajjah, siapa? Ibu Hajjah Rohayani yang tadi telah mewakafkan tanah beliau. Ibu Hajjah Rohayani ini orang pintar. Kenapa saya katakan orang pintar? Karena dia ingin supaya apa yang dia miliki di dunia ini akan terus dia miliki sampai di akhirat nanti. Maka dia wakafkan tanahnya 5 arah. Kita semua menyampaikan ajarakumullah fima anfaqtum wa barakalakum fima abqaitum. Kita doakan Ibu Hajjah Rohayani dan semua keluarga beliau. Ya, mudah-mudahan yang telah diwakafkan ini Allah Ta'ala terima dengan penerimaan yang utuh, yang sempurna. Dan harta yang disisakan masih di dunia Allah Ta'ala juga berkahi dengan berkah yang sempurna. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat sekalian, para jamaah yang hadir di tempat ini, pada hari ini kita bersama-sama bersilaturahim. Pada hari ini kita berhalal bihalal. Pada hari ini kita juga bersyukur karena pondok pesantren atau madrasah kita ini alhamdulillah sudah bisa diresmikan. Dari tahun 2022 bulan November sampai hari ini ada sekitar 3,5 tahun perjalanan perjuangan di tempat ini. Alhamdulillah, mulai dari tanah yang kosong, tiang hadir dulu bersama-sama pelungguh semua, kita hadir di sini nggih bulan November 2022. Dan arah idapna beridap atau enggak? Dan arah idapna ternyata sudah hampir 4 tahun. Ya, memang pasti ada rasa ya namanya kita semakin tambah usia ya. Tadi saya ngomong sama Tuan Guru Yusuf, Tuan Guru mulai ganjang tokol jamak doang idapna. Lagu nangka tadi begitu diumumkan oleh MC Indonesia Raya dan Mars NWDI harus bangun. Saya lihat Tuan Guru Yusuf berat rupanya bangun. Ya. Kiri kanan Masya Allah. Ya memang seperti itulah. Tapi ala kulli hal alhamdulillah wa syukurillah kita bisa menyaksikan pada hari ini 3,5 tahun perjalanan dari batu pertama. Hari ini sudah ada 4 lokal, insya Allah berjalan 5 lokal dan seterusnya sesuai dengan skenario dan pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Maka tiang aja penunggu semua, mari kita amalkan pesan dari Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Segala sesuatu solah, segala sesuatu yang punya nilai. Bahkan kata para ulama di dalam hadis ini tidak disebutkan apakah ini urusan dunia atau akhirat. Artinya segala sesuatu baik itu akhirat maupun dunia, baik itu urusan ibadah maupun juga muamalah kita. Pokoknya apapun dzibalin, sesuatu yang menurut kita ada nilainya, menurut kita ada manfaatnya dalam hidup kita. Kata Rasul, segala sesuatu yang ada manfaatnya kalau tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah disebutkan dalam hadis ini, tapi para ulama senang untuk menyempurnakan Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka berkahnya akan putus. Jadi kalau ada amal
yang tidak dibismillahkan, walaupun jari, walaupun dia selesai, walaupun dia tuntas menurut mata kita, walaupun dia selesai menurut hitungan-hitungan kita. Ada bisnis, usaha, tidak ada bismillahnya, tidak ingat dia kepada Allah di awal ketika dia mengerjakan, dia lupa sampai akhir, lalu kelihatannya bisnisnya berhasil. Ingat kata Nabi, fahuwa aqta, walaupun dia ada menghadirkan uang tapi berkahnya terputus. Karena itu sebagai peresmian kita untuk pondok pesantren dan madrasah kita di tempat ini, tiang ajak pelungguh semua, rembak-rembak kita resmikan dengan mengucapkan basmalah nih. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Rombok Malik dengan riwayat yang lain yang menyebutkan bahwa amal diawali dengan hamdalah, maka kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir rombok dengan satu amal yang kalau kata para ulama sebagus-bagus doa dan harapan, setulus-tulus kita ngendeng li desida Allah, tapi amal ini tidak kita gunakan untuk menutupnya, maka dia akan tertahan, tidak akan sempurna. Apa amalan itu? Membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, di dalam setiap doa-doa yang diajarkan kita, ya, apapun doa-doa yang pelungguh tiang kita sampaikan kepada Allah, jangan lupa ditutup di akhir dengan selalu bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama di dalam menafsirkan ayat wa khitamuhu miskun, ay khitamuhu miskun fi doa, yang dimaksudkan dengan penutup yang paling baik, yang paling wangi, ya, penutupnya itu adalah ibaratnya seperti minyak kasturi, seperti parfum yang sangat wangi, yang baunya itu sangat menyenangkan. Maka yang menjadi penutup yang terbaik dalam doa adalah bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wah jari nih, ta bismillahang wah, ta alhamdulillahang wah, ta salawatin wah. Nah, jari insyaallah, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Allahumma barik hadzal ma'had waj'al hadzal ma'had ma'hadan mubarakan mahfuzan ma'muran bit-thullab wat talibat, ma'muran bit-thullab wat talibat madal ayyam, waj'alhu manaran lil ilmi wat tuqa, waj'alhu manaran lil ilmi wat tuqa, waj'alhu manaran lil ilmi wat tuqa birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastahfiduka hadzal ma'had, Allahumma inna nastahfiduka hadzal ma'had, Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudi'uka hadzal ma'had wa ma'ahidana ma'ahida Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, apa sih jadi pelajaran tiang pelungguh lekan pondok pesantren atau madrasah tiang pelungguh niki? Pelajaran yang pertama adalah bahwa kalau kita bersama-sama bersungguh-sungguh, insya Allah Allah datangkan bantuan. Di tempat ini dulu pada saat peletakan batu pertama, ya hampir-hampir kita sulit membayangkan akan jadi seperti ini. Tetapi Allah mengirim bantuan melalui hamba-hambanya. Kirimna melalui para anggota DPRD, kirimna melalui para agenia. Dikirim bantuan itu melalui tangan orang-orang yang hatinya dilembutkan, yang memiliki semangat perjuangan, sehingga dengan gotong royong jadilah madrasah pondok pesantren kita.
Alhamdulillah. Jadi pelajaran pertama, mari kita jaga semangat bergotong royong dalam kebaikan. Nggih, tetap bergotong royong. Tetap kita semangat amal jama'i di dalam Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Sejak madrasah yang pertama, kalau bapak-bapak dan ibu melihat rahasia kenapa sampai di dalam wasiat itu foto keluarga besar NWDI di masa yang awal itu dimuat fotonya. Ada fotonya di dalam wasiat, yaitu ribuan murid dari Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Di atas kepalanya itu ada apa namanya itu? Besek, apa namanya? Iya, tempat pasir itu. Apa? Baka? Baka. Hah? Penosa. Ya, pokoknya itulah yang tempat pasir. Selapu jauh pasir. Banyak foto-foto yang lain. Ya. Banyak yang bisa diabadikan, tapi itu yang dipilih supaya menjadi pelajaran bagi kita. Lihat dulu arah Al-Maghfurlah nganjeng. Raga Al-Maghfurlah li atas podium kayu kode. Nganjeng Al-Maghfurlah. Tetapi di depan beliau itu ada lautan murid-murid beliau. Tanpa kecuali. Semuanya ngeson. Semuanya itu apa bahasa Indonesianya itu ya? Ngeson itu. Bukan memanggul, manggul di sini. Di kepala itu apa namanya? Hah? Iya, jadi taruh di kepala. Nah, semua bawa pasir. Dan coba perhatikan foto itu bapak-bapak ibu, tidak ada kecualinya. Jadi murid Al-Maghfurlah si alim, milu. Murid Al-Maghfurlah si uah hatam, si uah termasuk menjadi guru yang membantu Al-Maghfurlah, milu. Kemudian murid Al-Maghfurlah si baru belajar, milu. Murid Al-Maghfurlah si mama, milu. Murid Al-Maghfurlah si nina, milu. Semuanya tanpa kecuali. Itulah yang namanya semangat bergotong royong dalam kebaikan. Jadi selama tiang pelungguh kita semua bapak-bapak ibu masih bisa mempertahankan semangat bergotong royong ini, maka insya Allah perjuangan kita akan terus berlanjut. Namun kalau semangat bergotong royong ini hilang, kalau semangat kompak utuh bersatu telang, maka tidak perlu kita orang luar untuk merusak perjuangan. Perjuangan kita akan rusak dengan sendirinya. Munwah dinara semangat bergotong royong dalam kebagusan. Dan mudah-mudahan Allah syahid, bapak-bapak ibu nih, Allah jadi saksi. Mudah-mudahan pondok kita hari ini adalah penanda bahwa semangat gotong royong itu tetap hidup dan tumbuh di dalam hati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Fahani'an lakum. Maka yang kedua setelah mengucapkan kalimat peresmian, saya menyampaikan hani'an atau tahniah, ucapan selamat kepada kita semua, bil khusus kepada pelungguh semua di tempat ini. Karena hari ini asyagilah anil amal, hari ini yang namanya kesibukan, yang namanya kerepotan yang ada pada diri tiang pelungguh itu luar biasa banyaknya. Sehingga banyak orang sudah tidak bisa memikirkan dirinya untuk ikut bergotong royong. Wah ndek narak balung mele berjuang. Karena wah sibuk lalu, sudah terlalu repot. Dia ngurus rezekinya, dia ngurus keluarganya, dia ngurus anaknya. Kalau ibu-ibu mengurus suaminya, suami-suami mengurus istrinya. Banyak kerepotan-kerepotan. Sehingga tidak sedikit yang dulu bersama berjuang lama-lama sudah tidak ada di dalam perjuangan. Dan kalau tiang bapak-bapak ibu ndek tiang nyalahang seketika, misalnya arak lain si tiang nanau nggih, arak kadar NWDI santer pacuna berjuang,
lagu nengka di luar penggitan misal. Tiang secara pribadi ndek tiang gampang-gampang berarti ya lupa perjuangan, berarti ya ingkar, berarti ya khianat ndek. Karena tiang tahu pada masa-masa sekarang ini memang banyak kesibukan-kesibukan bagi seseorang yang membuatnya kadang tidak punya waktu lagi, kadang tidak punya kesempatan, kadang tidak punya kemampuan. Mele ya lagu wanita kemampuan ini zaman sekarang. Karena itu kalau masih ada yang tetap semangat berjuang seperti yang ada di Toya ini, Masya Allah. Apa? Dasan Lian. Beda barang Toya? Oh, kenapa kok dibilang Toya di pengajian itu? Bang Guru Fatah kok dibilang Toya nih? Nah, ini salahnya Bang Guru Fatah, urus dia nanti. Enggak, bukan salah tiang. Karena tiang dapat itu. Dasan Lian, ya Allah, Dasan Lian. Maaf deh. Maaf. Toya di mana di? Oh, barat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi lek Dasan Lian niki tiang fokus ngurus si wah ndek nemeli berjuang. Tiang berusaha memberikan di dalam hati tiang uzur terhadap orang seperti itu. Oh, sangna sibuk lalu. Oh, sangna arak urusan. Oh, sangane, oh sangano. Maka tiang fokus kepada yang masih mau bersama-sama berjuang. Inilah warga-warga Dasan Lian. Alhamdulillah. Jadi kalau pada masa ini tiang jamak-jamak tiang sampaikan. Karena ini bukan hanya di NWDI, di mana-mana. Organisasi-organisasi atau apapun namanya perjuangan, yayasan, sekolah, banyak. Yang dulu ikut berjuang tiba-tiba ngatret, hilang. Yang dulu kelihatan aktif tiba-tiba hilang keaktifan. Banyak di mana-mana, uzurnya banyak. Maka kalau tiang fokus, tiang lihat yang masih mau bersama-sama berjuang, maka tiang sampaikan kepada pelunggu semua, terima kasih, jazakumullahu khairan katsira. Alhamdulillah. Ia tanda bahwa Batur Dasan Lian ini tetu-tetu pepadu-pepadu. Ya. Tetu-tetu. Ya. Tetu-tetu, alhamdulillah. Jadi masih mau meneruskan perjuangan. Dan memang model kita di NWDI, bapak-bapak ibu, ya, kalau kita sedang meresmikan itu pasti dalam keadaan belum selesai. Seperti ini. Pasti. Kenapa dalam keadaan belum selesai? Untuk mengingatkan kita bahwa masih ada langkah-langkah perjuangan ke depan. Sanggup diselesaikan? Bareng-bareng gitu. Tiang milu 10 juta. Walaupun sekedi, nanti tolong dikirim nomor rekeningnya, saya kirimkan nanti lagu Mele Tiang Milu, adik tiang bareng dalam barisan Batur-Batur Dasan Lian si pepadu wanen-wanen. Alhamdulillah. Jadi selesai nih. Jarang di pengajian itu ada 3 anggota DPRD berderet. Kecuali di Dasan Lian. Bayangkan ini dua lokal, wafira. Siap? Masih lama, dari 2029 masih lama. Masih 2026 ini. Masih 3,5 tahun. Ya, 2 lokal siap? Bismillah. Oh, masih banyak pondok itu katanya Pak Guru. Salah. Oh, banyak belum dapat. Ya sudah. 1 kalau gitu ya. Sudah. Oh, 1 ya. Bare sudah datangin balena. Ya, datangin balena. Ya, kelem-kelem bare Jira Isa. Bayu ya. Insyaallah. Ya, Pak Guru ya, insyaallah tetap dibantu semaksimal yang mampu ya, insyaallah. Nah, jadi itulah kita bareng-bareng. Habis langsung air itu. Minum air saya itu. La ilaha illallah. Munara almarhum amanah riri amanah kita ya. Alhamdulillah. Nah, jadi bapak-bapak ibu, jadi kita fokus bareng dengan si Bere, bareng-bareng terus berjuang nih. Fokus wah. Jadi misalnya si telang-telang ya wah bayana telang.
Jadi si telang jadi tepe-tepe si arak. Mari bersama-sama kita terus berjuang. Siap Bapak Ibu? Muslimat siap? Mana muslimat nih? Alhamdulillah. Muslimin mana? Muslimin. Nah, santri-santri mana? Santriwati, santri semua. Alhamdulillah. Ini santri-santri. Alhamdulillah. Nah, jadi itu yang tiang harapkan nggih. Yang kedua, jaga semangat kita untuk terus-menerus kita tumbuhkan semangat bergotong royong di dalam hati kita. Sedikit yang bisa kita kerjakan, tapi bersama-sama insya Allah jari doang ya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, sebagai pengajian yang untuk kita amalkan ke depan, yang pada kesempatan ini ingin menyampaikan tentang beberapa hal yang terkait dengan akhir suratul Baqarah. Akhir suratul Baqarah ini Bapak Ibu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hadiah kepada beliau yang tidak pernah diberikan kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Dan hadiah itu adalah min kanzin tahtal arsy, dari tempat persimpanan ya, penyimpanan harta karun. Yang namanya kanzun itu artinya sesuatu yang di dalamnya itu ada benda-benda mahal, ada hal-hal yang istimewa. Maka di bawah arasnya Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala menyimpan hal-hal yang istimewa. Dan di antara hal yang istimewa yang diberikan kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah as-sab'ul masani, dan kemudian akhir dari suratul Baqarah. Yang pertama suratul Fatihah, kita baca 17 kali sehari semalam. Dan yang kedua adalah 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Apa 2 ayat yang terakhir itu? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Sama-sama kita baca. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ini 2 ayat dari akhir suratul Baqarah. Kata Rasul, ayat ini adalah isi dari perbendaharaan peti harta karun di bawah arasnya Allah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan seperti itu, maka banyak sekali sahabat yang menjadikan 2 ayat ini menjadi wiridnya. Menjadi wiridnya. Setiap selesai sholat 5 waktu dibaca amanar Rasul. Bahkan sebagian sahabat setiap kali dia bangun pagi setelah membaca alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur, kemudian mulai amanar rasul bima unzila ilaihi sampai ansurna alal qaumil kafir. Saking cintanya para sahabat Bapak Ibu kepada 2 ayat ini, maka sebagian dari mereka mewasiatkan, kalau saya meninggal nanti begitu saya ditanam di tanah, dikuburkan, begitu selesai rata tanah itu, maka saya minta untuk di bagian kepala saya dibacakan 2 ayat ini. Itu sebabnya ketika meninggal Bapak-bapak Ibu, dari zaman dulu kita diajarkan oleh guru-guru kita. Karena memang ada asar dari Sayyidina Abdullah ibnu Umar. Sayyidina Abdullah ibnu Umar yang
meminta kepada anaknya, kalau saya meninggal, ya, kalau saya meninggal tolong dibacakan di kepala saya itu dengan 2 ayat dari akhir suratul Baqarah. Dia jadi wasiatna oleh anaknya. Maka kalau ada seorang sahabat berwasiat seperti itu, ya, maka walaupun dia tidak mengatakan ini perintah Nabi, tetapi hal-hal seperti itu kata para ulama hukmuhu hukmu tauqif. Maka itu bukan dia ngarang-ngarang, bukan mina-mina, tapi selalu ada petunjuk dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini 2 ayat dari akhir suratul Baqarah. Maka yang ingin ingatkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu nih, bahwa kalau kita menerima suatu amalan dari orang tua kita, guru-guru kita, ada amalan bacaan-bacaan, doa-doa, bacaan Al-Quran, atau sholawat-sholawat, atau bacaan-bacaan tertentu, walaupun kita tidak mengetahui secara persis hadisnya, ya, walaupun kita tidak mengetahui secara persis hadisnya, tetapi pasti setiap doa-doa dan amalan itu ada sandarannya kepada as-salafus soleh. Kalau tidak nyandar kepada tabi'ut tabi'in, nyandar ke atas yaitu tabi'in. Kalau tidak kepada tabi'in, nyandar ke atas yaitu kepada para sahabat. Dan yang paling tinggi adalah nyandar kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena para ulama kita tidak pernah mengajarkan omong kosong. Denua hal mafurlah mina-mina ngajar-ngajar sinden-den. Selalu sanadnya nyambung. Selalu nyambung kepada salaf. Bacaan-bacaan, doa-doa, wirid-wirid, amalan-amalan. Termasuk ketika bertahlil, ketika membacakan 2 ayat terakhir dari suratul Baqarah. Setiap kali kita selesai menguburkan, itu ternyata adalah wasiat dari para sahabat kepada anak-anaknya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu nih, kita amalkan. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita coba mengetahui sedikit nih, secara singkat, kenapa 2 ayat ini istimewa. Pertama, kata ulama, ayat ini istimewa karena di awalnya itu amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qala la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kata para ulama, bagian pertama dari 2 ayat ini menunjukkan ciri dan karakter imannya umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana imannya umatnya Nabi Muhammad? Imannya kita, umat Nabi Muhammad ini, kita diminta beriman kepada semua Nabi dan Rasul tanpa kecuali. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Sayyidina Isa alaihissalam, kita mengimani mereka semua sebagai utusan Allah. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Jadi kita jadi dengan Islam, dia terima iman tak, mau dia beriman oleh Nabi Isa sebagai Nabi, bukan sebagai Tuhan. Paham Bapak Ibu? Kita sebagai umat Nabi Muhammad dak bersyahadat, dak kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi kita tidak mengimani Nabi Musa sebagai seorang Nabi dan Rasul, tidak diterima iman kita. Maka Bapak-bapak dan Ibu, ini mengajarkan kita, ya, ini mengajarkan kita di dalam kehidupan kita hari ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian. Daka, misal, arah dengan si berbeda agamana barang kita. Daka na berbeda agamana barang kita, lagu teringat. Arah akarna si pada barang kita. Paham Bapak Ibu nih? Misal dengan Nasrani, dengan Kristen, beda akidahnya dengan kita, tapi ada akarnya yang sama, ya. Walaupun akar itu berlakunya dulu sebelum ada penyimpangan. Apa akar yang sama? Bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah. Jadi kita mengakui Nabi Isa, saudara-saudara kita yang Kristen juga mengakui Nabi Isa, tapi beda bentuk pengakuannya. Kita mengakuinya sebagai Nabi dan Rasul,
kalau orang-orang Kristen mengakuinya sebagai anak Tuhan. Apa artinya Bapak Ibu Saudara sekalian? Di dalam kita bermasyarakat, kita ini di Lombok Timur alhamdulillah mayoritas muslim. Tapi walaupun demikian ada juga saudara-saudara kita yang non muslim. Maka di dalam kita bermasyarakat, sepanjang mereka tidak mengganggu umat Islam, tidak menghina agama kita, hidup baik-baik bersama kita, maka kita juga wajib berlaku baik kepada mereka. Paham Bapak Ibu? Nah, bagus-bagus nih kepada orang yang berbeda agamanya. Tidak apa-apa kita bagus. Yang penting akidah kita jaga, yang penting ibadah kita jaga. Adapun bermasyarakat, adapun bermuamalah, adapun berjual beli, adapun berkenalan, adapun saling sapa, adapun saling sopan satu sama lain, itu perintah agama kepada yang sama agamanya maupun kepada yang beda agamanya. Nah, jadi dua ayat dari akhir suratul Baqarah ini mengajarkan tentang bahwa iman kita sebagai seorang muslim itu mengharuskan kita untuk menerima semua nabi dan rasul ya, sebagai utusan Allah. Lalu yang kedua, mengapa dua ayat dari akhir suratul Baqarah ini istimewa? Karena di sini kata para ulama ada yang disebut dengan manhajus sam'i wa ta'ah. Apa arti manhajus sam'i wa ta'ah? Wa qalu sami'na apa? Wa qalu sami'na wa ata'na. Apa arti manhajus sam'i wa ta'ah? Terhadap urusan agama, terhadap perintah Allah dan Rasulnya, jangan terlalu banyak berpikir. Kalau Allah Ta'ala sudah mewajibkan tiang puluh sholat 5 waktu, laksanakan. Itu yang namanya sami'na wa ata'na di sini maksudnya adalah kepada perintah Allah dan Rasulnya, bukan kepada manusia. Paham Bapak Ibu? Kalau kepada manusia tidak mutlak yang namanya sami'na wa ata'na. Kepada manusia itu sami'na lalu kemudian disesuaikan dengan tuntunan agama. Kita dengar tapi tidak otomatis kita taati. Kapan kita mentaati omongan seseorang? Kalau dia cocok dengan perintah Allah dan Rasulnya. Tapi kalau perintah Allah dan Rasulnya itu mutlak. Wa qalu sami'na wa ata'na. Kenapa bapak-bapak dan ibu hadirin dan hadirat kita sami'na wa ata'na kepada Allah dan Rasulnya? Karena kita yakin. Yakin atau tidak sida Allah? Taek sida le montor. Tahu dah taek mondai lalu ni Mataram lekan tini. Aimal taek sida le montor tulisan montor sino Aimal Mataram. Sudah stop ya. Taek sida. Kenapa sida taek? Hah? Kenapa sida taek? Karena percaya montor sini jauh sida ning Mataram. Ini montor. Ula sida ngetuan kelek deh supir saya sida. Mesim dah. Kita jenuh sim dah. Masih berlaku atau mati? Kita roda mah botak atau masih solah. Coba buka kantong bensin, ada bensin atau enggak? Perlu sida ngano? La ilaha illallah. Masa sudah lebih percaya oleh motor dibanding Allah Ta'ala? Berangkat dari sini kita naik pesawat ke Jakarta. Ada yang nanya siapa pilotnya? Hah? Nggak ada. Nggak ada yang kita nanya pilot lu. Tentu ke pilot sini tahu ya. Ada sih begituan? Haji sidan yang Mekah ada si beketuan pilot Garuda ini tentu kan jauh itu aning Jeddah sama jauh itu aning Uganda ada dan ada percaya ya Allah. Terhadap manusia kita seringkali sangat percaya, tidak perlu kita nanya.
Tidak perlu kita pikir panjang. Begitu ada tandanya, ini cocok dengan apa yang kita mau, kita terima. Terhadap manusia seringkali kita luar biasa percaya kita, tapi terhadap Allah dan Rasulnya seringkali tanpa sengaja kita menampakkan keraguan dan syakwa sangka. Coba renungan. Iya deh. Lek supir sini tuh tahu dia sembahyang atau dia ada sih dia berketuan supir running Mataram dia sembahyang atau dia subuh dan si de perluang apa tahu nyetir beda pilihan supir si tahu nyetir atau si pacu sembahyang. Hah? Nah, ini pilihan ini ada supir yang wah sembahyang lagu cekap nyupir. Ada supir pacu bilang kelemak dari masjid lagu dia tahu nyupir. Beda pilihan. Hah? Ya Allah. Jadi ternyata hubungan kita dengan manusia di dunia ini memang itu banyak sekali yang dibangun adalah karena basisnya kepercayaan. Wah, terpercaya. Begitu nih. Kita bertani, pergi kita ke Mataram beli pupuk. Tahu teke isin pupuk lo yakin ndak tahu karena dia terbuka kan dia terkagum buka ya, tapi kita percaya. Kenapa? Merek nawah nganu. Kenapa kita percaya? Memang dijual di toko pupuk. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau terhadap kehidupan dunia, kalau terhadap sesama manusia, kalau terhadap urusan-urusan yang bahkan menyangkut nyawa kita di dunia, kita bisa gampang percaya kepada orang lain. Kita menyerahkan istilahnya bahkan hidup kita sama pilot itu, mengajak kita terbang. Terbang, tidak pernah kita tanya apa isi pesawat itu. Ada ndak bensinnya, tidak pernah nanya. Naik saja kita, bismillah, merem, tinduk, sampai. Kalau seperti itu kita kepada manusia, maka kita sebagai umat Islam ini yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya seharusnya terhadap perintah Allah. Ketika Allah Ta'ala mengatakan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh wajib akan menjadi ahlu surga, percaya sama itu. Jangan ragu beramal soleh. Allah sudah menjanjikan kita. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayat akhir suratul Baqarah ini kita diingatkan terhadap manhajus sam'i wat ta'ah. Selalu kita perbaharui keyakinan kita kepada Allah, sami'na wa ata'na. Lalu yang ketiga kata para ulama, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dalam perjalanan kehidupan kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih banyak sekali ujian dan cobaan. Kadang-kadang lulus kita, kadang-kadang gagal, kadang-kadang bisa kita berlari kencang, kadang-kadang jatuh, terpeleset, tergelincir, bahkan kadang masuk jurang, bahkan kadang luka berat. Tetapi dalam keadaan tersulit sekalipun, ingat apa yang ada di dalam ayat ini, ya. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi yang ketiga dari kandungan ayat ini adalah ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi sejauh-jauh telang di dalam kehidupan dunia, istilahnya mulai na akil balik sampai rubin. Nah, lekan na akil balik sampai rubin di nuah sembayang. Misal, dia nuah sembahyang puluhan tahun, macam perbuatan maksiat segala macam dia lakukan. Baca ayat ini. Apa kata ayat ini? Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Selupa-lupamu kepada Allah, tapi kalau kamu ingat pada suatu waktu, segeralah kembali kepada Allah. Lunas ampun maaf, bertobat, pasti diterima oleh Allah. Itu esensi ajaran Islam. Karena itu dinara dengan si kanggo yudhayyiqu wasi'an. Tidak ada seorang pun yang boleh menyempitkan apa yang Allah lapangkan. Maka tidak boleh ada ustadz, tuan guru, kiai yang menghukumkan ahli neraka,
Sepanjang dia masih hidup, dia terganggu. Kenapa? Kita tidak tahu nanti di akhir umurnya dia tiba-tiba taubat kembali kepada Allah. Yang kita benci bukan orangnya, tapi amalnya. Dan kita doakan supaya dia berhenti dari amal itu. Ya. Jadi yang ketiga dari ayat ini adalah pengingat kepada tiang pelungguh kita semua, khususnya untuk kita. Demikian juga kita memandang orang lain. Apa itu? Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masih. Gelamang, begitu ingat tulak. Ya. Kenapa? Wa ilaikal masir, karena kita tidak bisa pergi kemana-mana. Di nara langanta nyebuk lekanda sida Allah. Karena itu dua ayat ini kata para ulama disunnahkan dibaca dengan satu ayat sebelumnya. Jadi pengingat kita lihat awal. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah Ta'ala, Allah si ngepe selapuk si ara le lapisan bumi langit. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Kamu sebut, kamu nyatakan terang-terangan, sembunyi-sembunyi, apapun yang kamu lakukan tidak bisa bersembunyi dari ilmu Allah. Ini jadi ikrar li awal, jadi pengingat kita untuk mengingatkan bahwa di nara tahu tertulak kecuali dari sisi Allah. Perbedaannya adalah arak dengan si tulak li dunia, arak dengan si tulak na era li akhirat. Siapa orang si tulak li dunia? Itulah orang yang bahagia, selamat. Karena sejauh-jauhnya dia sesat, dia kembali kepada Allah. Sebanyak-banyaknya dia buat salah, dia istighfar kepada Allah sebelum dia meninggal dunia. Itu orang yang berbahagia. Arak dengan si tulak era li akhirat, bahagia atau celaka? Tulaknya di akhirat, bahagia atau celaka? Hah? Apa arti tulak di akhirat? Artinya di dunia sampai akhir dia tidak kembali kepada Allah. Tapi di akhirat tidak ada padang mahsyar selain yang Allah miliki. Tidak ada tempat selain surga dan neraka. Tidak ada akhirat yang dimiliki oleh selain Allah. Jadi semua akan kembali ke situ. Maka di sanalah nanti penyesalan demi penyesalan bagi orang yang tidak kembali ketika hidup di dunia. Jadi ini pengingat untuk diri kita semua nih. Tulak lidah sida Allah nih. Dan kalau manusia itu maha berekeng. Kalau misalnya kita sudah buat salah sama dia, lalu kita kembali ke dia, belo urusannya. Belo. Misal nyangkut kepeng. Sida per hari kepeng dengan 100 juta. Ampun setahun kemudian udah datangin dia, lunas maaf sama ton. Terima atau enggak? Apa katanya? Bareh dulu, hitung dulu 100 juta ini, ya tulakang dulu, ya belum lagi macam-macam belo urusan. Tapi kalau Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala memanggil kita dan tidak perhitungan dengan hambanya. Lau ataitani biqirabil ardi khotiatan la ataituka biqirabil ardi magfiratan. Kalau kamu datang dengan sepenuh bumi membawa dosa, lalu istighfar, ampun tobat, saya akan kasih ampunan juga sebanyak isi bumi. Itu kata Allah. Wala ubali, saya tidak peduli. Itu kata Allah. Alhamdulillah. Nah, kesempatan kita ba'da Ramadan ini, Bapak-bapak dan Ibu, kita bersihkan hubungan kita kepada Allah Ta'ala dan juga kita bersihkan hubungan kepada sesama manusia ini. Wah maaf-maafang wah dengan si macam-macam barang kita. Walaupun ada orang-orang memang kita karena terlalu caranya kepada kita dia tersanggup tokol barang ia. Ada memang. Tapi maafang wah ya. Masalah si dia tersanggup tokol barang ia ini urusan lain. Ya. Allah juga tidak membebani kita untuk harus duduk bersama orang yang terlalu jahat. Tapi maafkan dia. Kenapa kita maafkan dia? Kita ingin dapat kemuliaan dari Allah. Kenapa kita tidak sanggup duduk bersama dia? Ya memang dia tekawa. Ada dengan si didekawa tokol barangnya. Kita bagus, sulun-sulun innalillah. Dia tuh ngumbe-ngumbe lagu mele nyeda ita. Dia tekawa tokol barangnya. Enggak apa-apa. Kita pergi. Tapi di hati kita ya sudah,
kita maafkan. Nah, jadi itu yang ketiga, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Lalu kemudian di ayat-ayat selanjutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, sampai akhir ayat. Nah, sampai akhir ayat silakan nanti dibaca ayatnya Bapak Ibu nih. Ya, tapi yang ingin saya sampaikan, amalkan ayat ini sebanyak-banyaknya. Baca sesering-seringnya. Ya. Karena dalam salah satu sabab nuzul, ini terakhir saya ingin sampaikan tentang ayat ini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ayat ini adalah sesuatu yang ketika turun, para sahabat itu merasa dilepaskan dari beban yang berat. Kenapa? Karena di situ Allah katakan, Allah Ta'ala firmankan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in. Kita berdoa, dan dalam hadis disampaikan oleh Rasul, doa kita ini dikabulkan oleh Allah. Apa sih doa di dalam akhir ayat yang terakhir? La tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kita nunasli deside Allah, supaya kalau kita salah, keliru, tidak sengaja salah, berbuat dosa, Allah maafkan. Demikian juga kalau kita lupa lalu melakukan suatu maksiat, atau lupa dan meninggalkan satu kewajiban. Selama kita lupa atau kita alpa, khilaf, tanpa sengaja, maka itu tidak dihitung dan dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Jadi diberikan ampunan maaf. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, insya Allah yang namanya umat Islam, selama atina neseda, atina jamak-jamak jadi dengan Islam, insya Allah bagus pegaweannya. Ketua tuan nih, selama atina neseda. Maka bagian yang paling besar dari kesalahan umat Islam, dosanya itu biasanya dari sesuatu yang tidak sengaja, yang dia tidak paham, yang dia tidak mengerti, yang dia salah ngomong, yang dia salah bersikap, atau dia lupa ini haram, dia lupa ini adalah kewajiban. Karena alpa dan lupa, maka banyak kesalahan. Nah, dalam ayat ini alpa dan lupa itu diangkat oleh Allah. Artinya apa? Diberikan ampunan oleh Allah Ta'ala. Nah, maka dengan akhir ayat ini kata para ulama, lebih daripada 70% kesalahan seorang muslim itu sudah tidak ada, karena sudah diangkat. Inilah bagian dari rahmat Allah Ta'ala yang luar biasa. Karena itu kita membaca dua ayat ini sebagai bagian dari kita bersyukur kepada Allah, dan supaya berkahnya terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, itulah sedikit ya, pembahasan ya, sekedar untuk mengingatkan kita bahwa di dalam Al-Quran itu banyak sekali mutiara-mutiara. Bahkan bukan hanya banyak, tidak terbatas, tidak terhitung. Bahkan dari awal sampai akhir itu mutiara semua. Maka mari kita pelajari Al-Quran kita. Kita pelajari satu ayat. Lagu tetap ada berumbuk pengetahuan kita. Kan di dalam Al-Quran disebut, di dalam hadis disampaikan bahwa di antara hal-hal yang akan menjadi penolong kita yang nyata nanti di akhirat adalah Al-Quran. Kepada siapa Al-Quran menolong? Kepada orang yang mau membacanya, mau mengamalkannya, dan belajar memahaminya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan Bapak-bapak dan Ibu, para jemaah sekalian. Dan sekali lagi mabruk, mubarak lakum, mubarak alaikum wa alaina jami'an atas peresmian pondok pesantren. Tadi ada singkatannya di depan apa? Dawama, apa? Darul Majidiyah, Darun apa? Darun Nadwah Al-Majidiyah. Ya, Darun Nadwah Al-Majidiyah. Semoga tempat ini dawama Darul Nadwah Al-Majidiyah ini diberkahi oleh Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.
Insyaallah kita akan berjumpa kembali di waktu-waktu yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat gitu. Sehat-sehat semua dalam keadaan dicukupkan oleh Allah. Sudah sehat ibu-ibu nih, sehat walafiat dicukupkan oleh Allah Ta'ala, dimudahkan semua urusannya bapak-bapak juga kita semua. Dan dalam situasi dunia yang seperti ini yang banyak terjadi keributan di mana-mana, yang pesan untuk kita tetap wa'tasimu bihablillahi jami'a. Tetap kita kompak utuh bersatu. Kalau ada dua pihak yang berperang, maka kita harus selalu bersama ahlu la ilaha illallah. Paham ya? Saya isi mengucap la ilaha illallah di antara dua sini, ya barang kita. Masalah Arab berbeda macam-macam, setelah itu urusan nanti selesai. Tapi selama ahlu la ilaha illallah, itu adalah saudara kita. Ya. Paham Bapak Ibu nih? Lawan Iran, mana ahlu la ilaha illallah di antara dua itu? Ahlu la ilaha illallah itu orang Iran, walaupun dia Syiah, tapi tetap dia ahlu la ilaha illallah. Ya. Kenapa itu menjadi ukuran? Karena memang itu yang dijadikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Atau dalam hadis-hadis yang lain, man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadzalikumul muslim alladzi lahu zimmatullah wa rasulih fala tahfizuhu fi zimmati. Rasulullah SAW mengingatkan, selama orang sholat seperti sholat kita, lalu dia menghadap kiblat yang sama, lalu dia menyembelih dengan membaca bismillah, itu saudara kita sesama muslim. Ahlu la ilaha illallah. Itu saya bersama ahlu la ilaha illallah. Paham Bapak Ibu nih? Jangan sampai kita bersama berperang di bawah panji orang yang memerangi la ilaha illallah, orang yang menzalimi umat Islam. Hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dipahami. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minal aidin wal faizin wal maqbulin. Minal aidin alhamdulillahi rabbil alamin.